Stop crying. Look what you fucking did, right? Open your eyes and look. Look at what you did. Look at them. Look at them. Look at her. Look at her. Halo, di episode Potongan Sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita serial Form yang tayang di tahun 2022. Serial Form ini sudah ada 2 season. Yang akan saya bahas alur ceritanya kali ini adalah serial Form season pertamanya. Kisah serial Form ini tentang sebuah kota kecil di tengah hutan yang tidak diketahui namanya. Kota ini membuat siapapun yang sudah masuk ke dalamnya tidak bisa keluar lagi. Selain itu, ada makhluk berbentuk manusia yang suka menyiksa warga di sana saat malam hari. Diceritakan, menjelang malam, Sheriff Boyd berkeliling sembari membunyikan lonceng di tangannya. Ketika menjelang malam hari, penduduk kota itu tahu bahwa situasi akan berubah dan menjadi mencekam lantaran ada teror dari makhluk-makhluk mengerikan. Terlihat beberapa warga yang masuk dan mengunci pintu rumah masing-masing dengan tidak lupa memastikan sebuah benda aneh tergantung di setiap pintu rumah. Benda itu adalah pelindung mereka yang juga disebut dengan jimat. Di bar, Frank yang mabuk tertidur di sana semalaman. Lauren, istri Frank dan putrinya Megan, menunggunya pulang ke rumah karena waktu sudah malam. Ketika hendak tidur, Megan mendengar suara dari luar jendelanya yang berada di lantai 2. Lauren yang sedang mengunci pintu naik hendak mengecek keadaan putri semata wayangnya itu. Naas, Megan akhirnya terpengaruh dari makhluk di luar jendela yang terlihat seperti sosok nenek-nenek. Akhirnya Megan membukakan jendelanya. Mereka berdua meninggal dengan organ tubuh yang hilang dan terkoyak. Makhluk mengerikan itu berasal dari hutan sekitar yang hanya muncul di waktu malam. Siang harinya, keluarga yang terdiri dari Jim, Tabitha, dan putri mereka Jessica, dan seorang putra Ethan, hendak mengunjungi keluarga istrinya. Akan tetapi, sebuah pohon besar tumbang sehingga menghalangi jalan utama. Dan ketika hendak mengecek pohon tumbang tersebut, muncul sekumpulan burung gagak hitam. Mereka pun mencoba lewat jalan lain. Hal itu menyebabkan keluarga Matthews secara tidak sengaja memasuki kota tersebut. Boyd, sang sheriff, menginstruksikan penduduk kota agar diam ketika ditanya oleh keluarga tersebut. Saat Jim Matthews menanyakan arah menuju jalan raya, Boyd hanya mempersilakannya untuk lurus. Ia menyatakan Jim, nanti mereka akan menemukan sendiri jawabannya. Jim lalu mengikuti saran dari Boyd tersebut. Beberapa waktu kemudian, mobil yang dikendarai keluarga itu justru tiba kembali di kota tersebut. Mereka hanya berputar-putar saja. Mengira salah jalan, Tabitha meminta Jim untuk lanjut mengemudikan mobil mereka melewati kota itu. Tak disangka, siapapun yang sudah datang ke sana ternyata memang tidak bisa lagi meninggalkannya. Mereka akan selalu berputar-putar di sana. Bahkan, beberapa penduduk kota saat ini sebenarnya merupakan orang-orang nyasar seperti halnya keluarga Matthews. Untuk mencegah tidak ada lagi orang yang mengalami hal semacam itu, Boyd dan anak buahnya Kenny memutuskan untuk memasang sabuk paku di jalan menuju kota. Di saat bersamaan, tidak jauh dari lokasi Boyd dan Kenny berada, mobil Jim berpapasan dengan sebuah mobil sedan yang dikendarai secara ugal-ugalan. Demi menghindari tabrakan, keduanya banting setir keluar jalur. 2 orang yang ada di mobil sedan tersebut hanya mengalami luka ringan. Mereka adalah Jet dan asistennya Toby. Sementara Kenny membawa Toby ke klinik, Boyd memeriksa kondisi mobil Jim. Ia juga berpesan agar Kenny memerintahkan pendeta Kathy dan juga dokter Christie untuk datang ke sana. Karena sempat terguling, kondisi mobil Jim jauh lebih parah. Tabitha terbentur dan tak sadarkan diri, sementara Ethan terluka dengan kaki meja menancap di pahanya. Setelah meminta asistennya Gina untuk merawat Toby, Christie bergegas ikut dengan Kenny menuju TKP kecelakaan. Kenny sekaligus mengajak Alice putra Boyd untuk membantu. Walau tidak akur dengan ayahnya, namun mengetahui hari sudah menjelang sore, mau tidak mau membuat Alice khawatir dan memutuskan untuk bergabung. Setibanya di sana, melihat kondisi Ethan,
Satu-satunya cara adalah dengan melakukan operasi di dalam mobil Jim tersebut. Akhirnya diputuskan Jim, Boyd, dan Christy tetap tinggal, sementara yang lainnya kembali ke kota. Apes, Kenny lupa dengan sabuk paku yang telah dipasang di jalan. Ban mobil mereka pun auto kempes saat melintasinya. Mengingat langit mulai gelap, ia memerintahkan yang lain untuk berlari secepat mungkin menuju rumah koloni, bangunan terdekat dari lokasi mereka saat itu. Sarah mendatangi klinik, entah untuk apa alasannya. Ia tiba-tiba membunuh Toby dengan sadis. Boyd menutupi semua jendela dan kaca mobil RV dengan selimut. Jim kebingungan dan sedikit curiga melihatnya. Namun tak lama kemudian, mulai terdengar suara-suara aneh dari luar. Ketika Boyd mengintip, satu persatu makhluk-makhluk tersebut datang mengepung mereka. Dengan tipu muslihat berusaha masuk ke dalam mobil. Beruntung, Sheriff membawa batu jimat yang diletakkan di pintu masuk sehingga menahan para monster tersebut. Dengan susah payah, akhirnya kayu yang menembus kaki Ethan bisa dilepas dan Christy menjahit lukanya. Sedangkan di sisi lain, Kenny, Alice, dan Pastor berusaha menyelamatkan diri untuk masuk ke rumah koloni. Donna, si penjaga rumah koloni itu, akhirnya bukan begitu untuk mereka. Tabitha dan Julie harus melalui protokol yang berlaku, yaitu tangannya diikat agar tidak memberontak melarikan diri. Saat pagi tiba, Boyd, Christy, Ethan, dan juga Jim akhirnya bisa keluar dari mobil RV setelah semalaman berkutat dengan monster yang berusaha mempengaruhi. Keluarga Jim pun berkumpul kembali di rumah koloni. Akhirnya Boyd menjelaskan keanehan terjadi di kota tersebut. Bahwa setiap malam tiba, warga di sana wajib berada di dalam rumah yang ada jimatnya. Jangan sampai membukakan pintu atau jendela apabila ada suara-suara dari luar, apapun itu. Nasib naas kembali harus diterima Kenny. Ayahnya harus meninggal di mangsa monster. Lantaran monster tersebut masuk melalui pintu yang terbuka. Ethan yang harus pincang kakinya mulai membaik. Ia selalu menatap keluar dan melihat seorang anak laki-laki berpakaian putih menyapanya. Salah satu aturan di kota tersebut adalah barang siapa yang lalai menjaga keluarganya harus dikurung semalaman di sebuah kotak di tengah kota. Hal ini juga berlaku untuk Frank, suami Lauren dan Megan yang harus menerima hukuman tersebut karena telah menelantarkan keluarganya. Jim dan Tabitha memutuskan untuk menetap sementara di kota tersebut. Ya, mau gak mau, mereka emang tidak bisa keluar dari sana. Sedangkan Julie lebih memilih tinggal di rumah koloni. Jim akhirnya memilih untuk tinggal di rumah Lauren dan Megan dahulu untuk ditinggali. Jade yang masih mengira bahwa ia dikerjai masih belum sadar di mana ia tinggal saat ini. Ia masih beranggapan semuanya adalah akalan Toby, temannya. Padahal Toby sudah meninggal akibat dibunuh oleh Sarah yang merasa disuruh untuk melakukannya. Seolah ada yang berbicara dengannya dan mempengaruhi isi kepalanya. Malam pun tiba, meski berat, Boyd harus mengurung Frank di dalam kotak. Selang beberapa waktu kemudian, muncul orang-orang yang tidak dikenali Frank di luar kotak. Merekalah monster itu. Akhirnya, para monster tersebut memangsa Frank dalam kotak yang tidak dipasangi jimat. Victor yang keluar dari rubana dan melihat semua orang tewas dengan bagian tubuh terkoyak. Di pagi hari, Boyd akhirnya mengevakuasi tubuh Frank yang hancur dimangsa monster di malam hari. Victor dan Ethan akhirnya akrab karena sama-sama merasa melihat satu bocah berbaju putih itu. Kedekatan keduanya tidak disukai ayahnya, Jim, yang beranggapan Victor akan membawa hal yang buruk untuk keluarganya. Jim lalu mengusir Victor yang memperingatkan untuk menjauhi putranya itu. Akhirnya, Victor menemui Ethan di belakang rumah untuk memperlihatkan sesuatu yang belum ia lihat sebelumnya. Bahwa ia menemukan sebuah pohon ajaib yang mana bisa memindahkan barang, tak terkecuali tubuh manusia. Tetapi, ia masih ragu akan hal itu. Ethan dan Victor masuk ke dalam hutan untuk membuktikan hal tersebut. Tahu bahwa putranya tidak di rumah, Jim dan Tabitha kaget, lalu pergi mencari Ethan. Mereka berdua menemukan Ethan dan Victor di tengah hutan. Tahu bahwa anaknya dibawa kabur oleh Victor, Jim marah sejadi-jadinya.
Sedangkan Victor membela diri dengan mengeluarkan senapannya. Jim sekali lagi memperingatkan Victor untuk menjauhi putranya. Sheriff Boyd mendapatkan petunjuk dan tanda melalui tangannya. Dia percaya bahwa ketika seseorang mendapatkan tanda atau petunjuk, kematian akan datang. Hal ini disampaikan di makam istrinya yang sudah meninggal di tempat tersebut. Hal ini juga sudah dia sampaikan ke pendeta setempat, tetapi pendeta tidak percaya akan hal tersebut. Sedangkan itu, Sarah mendapatkan petunjuk melalui tangannya untuk membunuh Ethan. Sarah berdebat dengan kakaknya, Nathan, terkait petunjuk tersebut dan bersikukuh bahwa hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Sarah akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Ethan di rumahnya. Dia disambut baik oleh Tabitha dan Jim. Karena sudah merasa saling mengenal dan dekat satu sama lain, Ethan mengajak Sarah keluar rumah untuk bermain. Tabitha yang tetap tidak mempercayai semua orang di tempat tersebut selalu mengawasi mereka berdua dari dalam rumah. Ada satu kebiasaan baru Jim yang ia terapkan di rumah barunya tersebut, yaitu menuliskan semua pertanyaan terkait tempat tersebut di dinding rumahnya. Hal ini digunakan untuk menjawab segala kemungkinan yang tidak mereka pikirkan, dan siapa tahu bisa menjawab misteri tempat tersebut. Sarah lalu menawarkan kepada Ethan untuk mengunjungi kandang domba yang ia dan kakaknya rawat. Tabitha yang melihat kebaikan Sarah lalu mengizinkan mereka berdua pergi dengan syarat dia harus ikut. Akhirnya mereka bertiga sampai di kandang domba yang dikatakan Sarah. Sarah mengajak Tabitha masuk karena hendak ditunjukkan sesuatu di dalam. Akan tetapi Sarah malah mengunci Tabitha untuk melaksanakan perintah sebelumnya, yaitu membunuh Ethan. Setelah berhasil mengunci Tabitha di dalam kandang, Sarah lalu keluar dengan mempersiapkan pisau kecil yang sudah disiapkan. Ethan bertanya kepada Sarah, di mana ibunya? Saat tahu ada hal yang aneh, Ethan berusaha lari untuk menjauhi Sarah. Sialnya, Ethan harus terjatuh tersungkur karena tersandung sesuatu. Ketika hendak melakukan aksinya, kakaknya Nathan datang untuk menghentikan perbuatan adiknya itu. Nathan pun melihat peluang untuk melarikan diri. Ia langsung kabur, pergi ke dalam hutan, dan berteriak minta tolong. Sarah dan Nathan bertengkar. Naas, pisau yang harusnya digunakan untuk membunuh Ethan malah mengenai leher kakaknya. Nathan jatuh tersungkur dengan leher yang tergorok. Sarah panik dan kalut, hingga memutuskan lari ke dalam hutan. Mendengar teriakan minta tolong Ethan, Jim akhirnya menyusul ke kandang tempat istri dan putranya berada. Semua warga juga ikut berkerumun. Demikian potongan sinema kali ini yang membahas alur cerita serial Form dari episode 1 sampai 5. Episode 6 sampai 10 bisa kamu simak di potongan sinema berikutnya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.